Bapak Ibu, kalau bersedekah, bagaimana nilai sedekah? 700. Kata Allah, seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabin. Ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu tangkai melahirkan 100 biji. Jadi satu menghasilkan 7 tangkai, 7 tangkai masing-masing 100 biji. Jadi kalau sedekah satu 700. Nah, itu yang disebut Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, dia diberi ganjaran minimal 10 kali lipat. Jadi semua ibadah kebaikan yang kita lakukan itu ada takaran amalnya, ada takaran pahalanya. Illa saum, kecuali puasa, kata Nabi. Puasa ini tidak dicatat malaikat. Tidak ada catatan malaikat puasa itu. Fa innahu li, karena puasa itu langsung kepada saya. Begitu kata Allah. Jadi puasa itu langsung untuk Allah, Pak. Bypass. Tidak lewat malaikat. Tidak ada catatannya di Illiyin. Ya. Dan tidak ada takaran pahalanya pula. Itu kenapa kata Allah, wa ana ajzibih. Saya akan undang mereka yang puasa itu untuk menemui saya nanti. Jadi satu-satunya ibadah yang kita bertemu dengan Allah sebelum masuk surga itu puasa. Makanya kata Nabi, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Satu, farhatun inda iftarihi, bahagia ketika berbuka. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika bertemu Tuhan. Nah, jadi nanti kita akan Allah atur pertemuan kita dengan Allah, karena puasa tadi. Itu hebatnya puasa. Tidak ada ibadah yang bisa mempertemukan kita dengan Allah kecuali nanti setelah masuk surga. Kalau setelah masuk surga ada pertemuan dengan Allah. Wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Nah, itu ada pertemuan nanti, Pak. Tapi setelah selesai hisab. Ini orang-orang puasa sebelum dihisab dia sudah bertemu dengan Allah. Untuk Allah menyerahkan kepadanya pahala puasanya. Itulah kebahagiaan yang paling tinggi nanti, Bapak Ibu. Nah, itu hebatnya puasa itu, Pak. Tapi perlu juga Bapak ingat ada hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Tidak sedikit orang yang berpuasa, kata Nabi. Tidak sedikit orang yang berpuasa, tapi hasilnya hanya haus dan lapar saja. Nah, apa artinya itu, Pak Ibu? Tidak semua orang tuh, Pak, dapat janji yang tadi itu. Banyak orang puasa yang hanya dapat haus laparnya saja. Yang pertemuan dengan Allah, yang pahala unlimited itu tidak ada untuk mereka. Kenapa? Karena mereka beribadah tidak dasarnya pengetahuan yang cukup. Ya. Karena itu, Bapak Ibu, banyak hal-hal yang selama kita berpuasa itu bisa menghancurkan ibadah puasa. Makanya dalam hadis Bukhari misalnya, malam yada qaulazur, siapa yang berpuasa lalu dia tidak menjaga lidahnya dengan baik, ya, rem lidahnya tidak jalan selama puasa, tidak ada imsak lidah, dia imsak perut saja tapi lidahnya tidak imsak, maka kata Nabi, falaisa lillahi haja falaisa lahu falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya itu. Coba, Pak. Jadi ternyata banyak orang-orang yang puasa tapi kata Nabi tidak ada gunanya dia menahan makan minum karena lidahnya tidak puasa. Nah, itu kenapa yang puasa itu bukan hanya soal ya mengisi perut, Pak, tapi juga mata, telinga, mulut, ya, hati. Nah, itu makanya ibu-ibu selama Ramadan tuh jangan berkumpul banyak-banyak. Sebab ibu-ibu ini kalau lah berkumpul, apalagi materinya ndak ada, temanya ndak ada. Kalau ndak bertema pembicaraan kok kurang tema le kok. Ya, Pak. Nya kalau ndak ada tema pembicaraan, Pak, orang mikul itu mahnya kan mode kini kan pakai tema pembicaraan, Pak. Nah, kalau pembicaraannya ada tema, dia ada keluar dari tema tuh, Pak. Tapi kalau ndak ada temanya, kalau istilah orang Arabnya bila hudud
ya tanpa batas temanya, itu orang ikut mah. Nah, itu makanya dikurang-kurangi berkumpul-kumpul selama Ramadan nanti. Karena imsak itu puasa itu bukan hanya perut, tapi lidah. Nah, mari kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan perkara puasa ini. Ada banyak hadisnya Bapak Ibu. Ya, nanti kalau tidak selesai ya nantilah kita lanjutkan di waktu yang lain. Memang ilmu ini terlalu banyak untuk kita ketahui. Kita lihat pertama hadis dari Hafsah ini istri Nabi, anak Umar bin Khattab. Jadi Nabi itu punya 4 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang 2 mertua, yang 2 menantu. Abu Bakar sahabat dan mertua, karena Aisyah anak Abu Bakar itu istri Nabi. Umar itu sahabat dan mertua, karena Hafsah anak Umar istri Nabi. Utsman itu sahabat dan menantu, karena Ruqayyah Ummu Kalsum anak Nabi istri Utsman. Ali juga begitu, sahabat dan menantu, karena Fatimah anak Nabi istri Ali. Jadi begitu Nabi dengan 4 orang sahabat nih Pak Ibu ya. 2 mertua, 2 menantu. Jarang kita bisa begitu Pak. Kawan akrab tapi minduo. Enggak. Jarang tuh Pak. Kawan akrab minantu. Ada tuh Pak? Enggak ya. Ada Nabi begitu. Jadi Hafsah berkata, Nabi SAW pernah berkata kepada saya. Apa kata Nabi? Man lam yubayyitis siyam qablal fajri fala siyama lahu. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa yang tidak berniat puasa Ramadan di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada hitungan puasa untuknya hari itu. Nah, ini penting nih Pak. Jadi kalau ada orang tidak berniat malam hari bahwa besok dia puasa Ramadan, maka hari itu puasanya tidak dihitung. Dia wajib juga menahan sampai sore, tapi tidak dihitung satu. Besok dia ganti di hari yang lain, tapi dia wajib juga menahan dapat pahala, karena dia tidak berniat. Karena amal itu baru dihitung kalau ada niat. Yang tidak berniat tidak dihitung. Itu kenapa Bapak Ibu puasa Ramadan ini wajib niatnya tiap malam. Sengaja aku puasa besok hari, puasa Ramadan besok hari. Wajib Bapak Ibu menyengaja meniatnya untuk puasa besok malam itu wajib hukumnya. Kalau tidak sah dia Pak. Begitu aturannya. Makanya di kampung saya Bapak Ibu, dulu waktu saya masih kecil-kecil, tak tahu saya sekarang itu. Dulu habis salat witir tuh Pak, itu imamnya teriak, nawaitu sauma qadin an ada fardhi syahri Ramadan hazihi sanah ada lillahi taala. Nah, semua orang teringat besok akan puasa. Mengingat besok puasa itu niat namanya tuh. Jadi niat itu bukan nawaitunya Bapak Ibu. Nawaitu tidak niat itu. Nawaitu lafaz. Yang niat itu al-qasdu bil qalbi, menyengaja dengan hati. Sebenarnya Bapak Ibu makan sahur itu lah niat tuh. Coba Bapak Ibu makan sahur, kamanga makan sahur. Puasa kan? Ya niat tuh. Tidak perlu nawaitu. Bapak Ibu makan sahur itu pasti ingat besok puasa. Kalau tidak ingat puasa besok, tidak makan sahur tuh. Ingat puasa besok itu niat. Jadi niat itu bukan dilafalkan Bapak Ibu, di hati. Sama juga niat salat usolli fardal maghrib, itu tidak niat namanya tuh Pak. Itu lafal namanya itu. Ucapan. Bapak Ibu tagak di sini berdiri di tempat salat ini itu mau kamanga tuh. Mau salat niat itu. Takbir alih. Gitu Pak. Nah, jadi niat ya kalau puasa wajib itu wajib tiap malam niatnya. Kalau dia misalnya tertidur, bangun baru subuh atau lupa, maka hari itu puasanya tidak dihitung. Dia ganti nanti. Tapi dia wajib menahan, dapat pahala. Karena dihitung puasa kalau ada niat, yang tidak ada niat tidak dihitung. Itu makanya anak-anak tidak dihitung, orang gila tidak dihitung, ya orang mabuk tidak dihitung, karena dia tidak dalam kesadaran, tidak ada niat. Nah, gitu. Makanya kadang-kadang kita nih Ibu, anak-anak kita habis sahur itu tolong disampaikan, niat ya besok puasa. Itu cara mendidiknya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi niat itu wajib tiap malam.
Nah, karena itu Imam Malik dia memberikan solusi bagi orang yang pelupa atau orang yang tidak yakin akan terbangun tiap malam. Kan ada masa-masanya kita nanti Bapak Ibu tertidur, ya Pak. Apalagi zaman sisuk Pak, alarm tak doh. Ya, kan zaman sisuk alarm tak doh Pak. Dulu mengandalkan ayam berkukuk Pak. Kadang tersasa ayam ku baju okay. Nah, tu dak dong ke berkukuk le. Terlambat jago. Nah, kalau sekarang rasanya sulit orang takkan bangun sahur tu Pak. Karena alarm ada, mic ya ribut, ya dah. Jam 3, setengah 4 tu kadang sudah ada teriakan tu. Sahur, ya Pak. Jadi sulit sekarang tak akan bangun rasanya. Tapi kalau ada orang tak yakin dia bangun, ya. Atau lupa, maka kata Imam Malik, dia sejogjanya berniat di malam pertama itu puasa 1 bulan. Tarawih pertama itu sengaja aku puasa Ramadan tahun ini 1 bulan karena Allah. Nah ini kalau dia lupa nanti atau dia tertidur, nah niat yang itu bisa dipakai. Tapi dia tetap wajib berniat tiap malam. Nah, itu ketentuannya Pak. Jadi tetap wajib berniat tiap malam. Ya sebenarnya ibu-ibu masak sahur itu lah sudah berniat itu. Pasti ibu ingat puasa besok tuh. Dan niat itu mulai terbit fajar, mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Tapi kalau menurut As-Syafi'i, niat yang paling afdal itu setelah makan minum selesai. Setelah minum makan selesai, baru sengaja aku puasa Ramadan besok. Sebab kalau berniat tu minum je, makan je baru, tu baru berniat namu tu. Kan yang definisi niat apa? Al-qasdu bil qalbi muqtarinan bil fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu dan langsung memperbuatnya. Itu yang niat. Itu kenapa niat salat tu pas takbir itu Allah, di situlah niatnya. Pas Allah itu. Bahwa kita salat apa nih? Salat maghrib. Di situ niatnya dipasang. Nah, tapi masih boleh niat itu setelah berniat makan tak apa-apa juga sampai terbit fajar. Ini kalau puasa wajib, baik Ramadan, qada, nazar, kafarat, wajib niatnya tiap malam sebelum fajar. Itu batas niat. Tapi kalau puasa sunat, boleh niatnya siang hari. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, jam 11 itu, jam 12 itu makan itu tidak berselera kita makan. Lalu jam 2 balik itu di ambu puasa, boleh tu Pak, sah. Dengan catatan dari fajar tadi, dari subuh tidak makan, tidak minum. Tapi kalau jam 7 lebih lontong sepiriang tu baru jam sawale berniat tu tidak tu Pak. Ya. Jadi kalau niat puasa sunat boleh tengah hari. Apa dasarnya? Hadis dari Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Cerita Aisyah begini. Dakhala alayyan Nabi zata yaum. Suatu hari Nabi datang ke rumah saya. Ya kata Aisyah. Faqala, Nabi bertanya kepada saya, hal indakum syai'? Aisyah, ada ndak sesuatu? Sesuatu itu maksudnya makanan. Sesuatu. Jadi hebatnya Nabi itu Pak, Masya Allah ya. Saya ndak pernah menemukan riwayat Nabi itu kalau bertanya makanan langsung ditanyakan jenisnya. Le masak randang, le masak kalio, le masak gulai ayam. Tak pernah. Nabi itu kalau bertanya, Syekh, ada ndak sesuatu? Sesuatu apa saja, karak jadi, kerupuk jadi, terserah apa saja. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? Karena Nabi tidak pernah ingin membebani istrinya. Coba bayangkan Pak, ibu-ibu lah masak gulai cubadak. Lah masak gulai cubadak sakuali Pak, payah masak. Pulang apa? Lego ambil goreng ayamnya. Kan tamandung ibu langsung dah. Enggak. Kalau payah masak gulai cubadak, coba tanya goreng ayam. Akhirnya kan jadi tidak bahagia ibu itu, terbebani ibu jadinya tuh. Kecewa ibu jadinya. Begitu Nabi itu tidak ingin mengecewakan istrinya, ada tidak sesuatu? Jadi apa-apa
Kadang-kadang kan begini, ibu-ibu lah dihidangkan satu meja, lah meja samba dihidangkan, kecik apa? Iko saya nyangka, itu itu apa-apa terlalu namanya tu, ya. Tak boleh ya membebani istri lebih dari kemampuannya itu. Ya kalau yang dihidangkannya berarti dia sudah berbuat maksimal, makan selesai. Gitu. Apa jawaban Aisyah? La ya Rasulullah. Undi ampun tak masak lah Rasulullah. Tak ada makanan di rumah. Itulah hebatnya ya Aisyah Ibu. Pijan ibu contoh lah Aisyah kan taknya kan ndak hadis ndak konteks Aisyah lah kok konteks Nabi kok. Ya ta. Jadi ibu dia pulang apa ndak masak panjang saya berdasarkan hadis Aisyah. Baik ibu ndak masak hadis Aisyah macam itu. Nabi pulang Aisyah ndak masak. Nah ketika Aisyah berkata ndak ada makanan ya Rasulullah, apa jawaban Nabi? Inni shaimun, saya berpuasa. Itu artinya niat boleh siang hari. Ini pasti Nabi pulang siang dari minta makan Nabi itu. Kata Nabi, ampu puasa. Inni shaim, saya puasa. Itulah hebatnya Nabi ini Pak. Kalau tidak masak orang rumahnya, tidak ada berang lah Pak. Ampu puasa. Jadi besok apa itulah pulang tidak masak ibu, ampu puasa. Besok pulang tak ya masak, puasa ya balik. Puasa ya balik. Memang begitu. Nabi itu Masya Allah. Nabi itu tidak pernah membuat istrinya ketakutan Pak. Tidak pernah Nabi itu membuat istrinya ketakutan. Coba bayangkan Pak, Nabi pulang perutnya lapar siang hari, istrinya bisa mengatakan tidak ada makanan, tidak masak. Ibu-ibu kalau apa situ, jawaban apa ke ibu kira-kira? Ibu apa pulang siang? Dia tanya, mak sampai ibu, dia nak masak lah ibu. Kecik apa? Terima kasih kau rumah tadi. Masih betul kecik beliau. Kalau Nabi tidak, kalau tidak masak saya puasa. Saya puasa saja. Nah ini juga menjadi bukti Bapak Ibu bahwa kalau puasa sunat niatnya mutlak. Maka Nabi mengatakan inni shaim, saya puasa. Tidak ada disebutkan apa nama puasanya. Makanya kalau Bapak Ibu puasa sunat, tidak perlu dijelaskan apa namanya. Sengaja aku puasa karena Allah. Kadang-kadang begini, misalnya nanti ibu-ibu bapak-bapak puasa Syawal. Pas hari Senin, lalu berniat puasa Syawal, berarti puasa Seninnya rapik lah. Berarti puasa Seninnya lewat. Tapi kalau bapak berniat, sengaja aku puasa karena Allah. Puasa Syawal dapat, Senin juga dapat, dua. Di satu ibadah. Tapi kalau niatnya Senin, ya Senin saja. Kalau niatnya Syawal, ya Syawal saja. Tapi kalau niatnya puasa, ya dua dapat. Begitu kalau niat puasa sunat. Ini bukan hanya puasa sunat, salat sunat juga begitu. Makanya ada hadis Bukhari, Aisyah bercerita, iza tala'al fajru, Nabi itu bila terbit fajar, masa sudah azan subuh. Kalau Nabi sudah azan subuh, lalu dia pergi ke masjid, salat apa? Salat berjamaah subuh. La yusalli illa rak'atan khafifatan. Setelah azan subuh itu, Nabi hanya salat 2 rakaat saja. La yusalli illa rak'atan. Tidak salat kecuali. Berarti Nabi hanya 2 rakaat saja. Ada kasar di situ. Itu kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, habis azan subuh kalau masuk masjid, tidak usah 4 rakaat salatnya, 2 saja. Padahal kalau bapak ibu masuk masjid, ada 3 salat sunat itu. Ya, 1 tahiyatul masjid, 2 rawatib atau fajar, 3 wudu. Kan ada hadis Nabi, siapa yang berwudu, dia sempurnakan wudunya, lalu dia salat 2 rakaat, maka dibukakan semua pintu surga untuknya. Berarti ada 3 salat sunat kalau bapak ibu masuk masjid, wudu, tahiyatul masjid, rawatib. Tapi Nabi hanya 2 rakaat saja salat sunatnya. Di 2 rakaat ini include ketiga-tiganya. Niatnya apa? Salat sunat
Tak perlu juga Bapak Ibu rinci, sengaja aku salat sunat tahiyatul masjid dan rawatib dan wudu, tak perlu. Kalau salat sunat, mutlak saja sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Maka include lah di situ, karena tahiyatul masjid juga tidak ada. Karena kata Nabi, bila kamu masuk masjid, jangan duduk kecuali 2 rakaat salat. Kan masuk tadi itu. Tak ada namanya tahiyatul masjid. Perintah Nabi, kalau kamu masuk masjid, jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Yang salat sunat fajar juga tidak ada. Kata Nabi, siapa yang salat 2 rakaat di waktu fajar, rakaatal fajri. Tidak ada salat sunat fajar. Itu kan di waktu fajar, ya sudah masuk juga di situ. Siapa yang selesai berwudu, dia salat 2 rakaat, masuk juga di situ. Kadang-kadang ada orang nih Pak, datang terlambat, salat 2 rakaat lu tambah lagi 2 rakaat lagi. Nah, itu beribadah dengan rasa, ya tidak dengan ilmu nama itu Pak. Itu bagak-agak nama itu Pak. Ya, kalau dengan ilmu berdasarkan hadis tadi, Nabi kalau sudah terbit fajar kata Aisyah, tidak salat sunat kecuali 2 rakaat yang ringan. Itu pun khafifatain, ringan. Ya Pak ya. Nah jadi kalau puasa sunat, pokoknya puasa sajalah. Niatnya tidak perlu dirinci. Kalau puasa Ramadan wajib disebutkan, sengaja aku puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, puasa kafarat, bajalih itu Pak. Niatnya di hati ya Pak. Tapi kalau sunat, sengaja aku puasa, selesai. Kemarin kalau saya tidak salah, itu Arafah hari Senin. Ya enggak? Asyura juga hari Senin. Yang kemarin. Bapak Ibu niatnya puasa saja. Sengaja aku puasa sunat karena Allah. Masuk Asyura, masuk Senin, masuk Arafah, masuk Senin. Tapi kalau sengaja aku puasa Arafah, berarti Arafah saja. Senin tak. Atau sengaja aku puasa Senin, Senin saja, Arafah tidak. Itu untungnya. Karena begini Bapak dan Ibu, kaidahnya. Ibadah sunat boleh bergabung dalam satu ibadah beberapa. Ibadah wajib tidak boleh digabungkan dengan sunat. Tak boleh, wajib-wajib saja. Sengaja aku salat subuh dan tahiyatul masjid, tak boleh tu Pak. Subuh-subuh saja, tak ada gabung dengan yang sunat. Yang sunat bisa bergabung, niatnya mutlak saja. Itu contoh dari Nabi. Ketika nak ada makanan, Nabi berkata, inni shaim, saya berpuasa. Tak ada sebab, tak ada sebut jenis. Sengaja aku berpuasa karena orang rumah tidak masak. Tak dulu tu Pak. Ya, pokoknya sengaja aku puasa. Begitu. Ya, niat kalau puasa sunat. Lalu hadis ini belum berhenti ceritanya Pak. Summa atana yauman akhar. Lalu Nabi datang lagi di hari yang lain. Kata Aisyah, aku berkata kepada Nabi, dia lana his, ya Rasulullah. Tadi ada orang kasih saya his itu makanan ya. Saya menunggu engkau makan. Mari kita makan, kata Aisyah. Siang ini. Fa'akala, maka Nabi langsung makan. Padahal Nabi itu shaiman, sedang berpuasa. Itu hadisnya Pak, hadis Muslim. Apa makna hadis ini? Bapak Ibu kalau sedang puasa sunat, diundang orang makan, makan saja. Coba. Jadi Bapak kalau bisa puasa Senin, jam 1 datang orang, Pak, ambu ada acara mendoa di rumah, mengundang apa, makan ke rumah, makan Pak. Iya. Kalau Bapak makan, 3 pahala. 1 pahala puasa utuh 100%. Ya. Yang kedua, pahala memenuhi undangan lah wajib lebih besar dari puasa. Wajib hukumnya. Yang ketiga, parui bakile. Itu untungnya Pak kalau apa? Makan. Sebab begini Pak, kalau bertemu yang sunat dan yang wajib, maka yang wajib ambil, yang sunat ikut otomatis. Itu kaidahnya. Tapi kalau yang sunat diambil, pahala yang sunat hilang, pahala yang wajib juga hilang. Misal begini, makanya ada hadis sahih. Iza aqamatis salah fala salata illal maktubah.
Bila sudah iqamat, kamu sedang salat sunat, orang sudah iqamat, maka tinggalkan salat sunatmu, segera menuju saf. Ikut imam. Kenapa? Mengikut imam itu wajib. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu wajib diikuti, kata Nabi. Iza kabbara fakabbiru. Bila dia takbiratul ihram, wajib kamu takbiratul ihram di belakang. Kalau bapak ibu sedang salat sunat, orang iqamat, jangan selesaikan salat sunat itu. Jangan. Segera menuju saf. Kecuali sudah tahiyat akhir. Yang tidak akan terlambat takbiratul ihram. Selesaikanlah. Tapi kalau baru satu rakaat, tinggalkan semua salat sunat. Tak selesai Ustaz. Tak apa-apa, tak selesai. Pahalanya utuh 100%. Walaupun tak selesai. Karena kita mengejar yang wajib. Kalau kita mengejar yang wajib, mengabaikan yang sunat, pahala yang sunat dapat. Tambah lagi yang wajib. Kadang-kadang ada kita ni tak mengerti, Pak. Datang terlambat. Waktu sama ini tinggal lepas orang kamat. Nyo solat sunat, Pak. Ikamat orangnya tarui saya solat sampai selesai. Itu tak punya ilmu namanya. Maka dulu berang kadang kamat tu, hui, aku jadi calik langsung. Tidak ada gage-gage yang kamat nah. Awak tiba terlambat berang lu kurang, Pak. Capek lah tiba. Tinggalkan saja salat sunat itu. Tak usah diselesaikan. Pahalanya tetap. Karena kita mengejar yang wajib. Kalau kita mengejar yang wajib, pahala yang sunat ikut. Itu kenapa Nabi mengatakan perempuan itu haram berpuasa. Dapat dosa perempuan itu berpuasa. Bukan dapat pahala ibu puasa. Ibu haram dapat dosa ibu berpuasa. Kalau suaminya di rumah dan tak minta izin dari suami. Apa di rumah tu ibu puasa santuk ibu dapat dosa. Tak ada pahala puasa ibu itu. Kenapa ibu meninggalkan kewajiban ibu? Makanya ibu malam tu mengecek tu menjelang besok pagi tu, malam tu mengecek ke Pak Lukca. Pak, dan besok puasa. Kok caknya puasa ni. Tu tak boleh nama tu Pak. Tapi kalau ya jadi je puasa lah. Tapi kok caknya puasa ni. Kadang-kadang tu kan maknanya jangan tu Pak. Ya tak selalu jangan tu lah tu. Tu jangan tu. Nah jadi kita ni apa ibu? Ya, jangan sibukkan diri kita dengan yang sunat lalu mengabaikan yang wajib. Allah melaknat orang yang seperti itu. Nah itu kenapa tadi Bapak Ibu kalau diundang orang makan, makan sajalah. Tapi ini diundang ya, kalau ditraktir enggak. Ajan Bapak Ibu nanti siang, Bu, makan kadayok ya. Mau traktir Ibu? Jangan Ibu berbuka. Ibu terima kasih saja. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Ya, mungkin lain waktulah. Segitu saja Pak. Segitu saja. Tapi kalau dia mendesak, Pak kok nak namu ke? Mana curang lain mana lu kini mah. Iyalah. Sekali-sekali cubalah bila bertraktir Aku mendasak saja Pak bertanya Pak kok nak namu apa jawab saya? Mohon maaf ambo sedang puasa. Itu saja jawabnya Pak. Sesuai pertanyaan saja. Jangan Pak tambah ada jawabnya. Ambo kok dari dulu ambo Senin kok puasa le mah. Oh, hilang langsung follow Pak tu mah. Kalau Pak sabut dari dulu ambo puasa Senin kok dicoret langsung. Karena Bapak Ibu puasa itu tidak boleh disebut ke orang. Bukan hanya puasa tu, semua ibadah. Apa kata Allah? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kau menghapus pahala amalmu dengan menyebut. Ya, menyebut itu tidak boleh. Jangankan yang puasa sunat Bapak Ibu, yang puasa wajib pun tidak boleh disebut sama orang. Makanya ada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Iza syatama ahadukum. Kalau kau sedang puasa Ramadan, kalau puasa Ramadan kan semua orang puasa. Lalu kamu dicaci maki orang. Kita sedang puasa Ramadan, Pak. Datang orang mencaci maki kita. Apa kata Nabi? Fakul li nafsik. Katakan pada dirimu. Pada dirimu katakan, bukan pada yang mencaci. Apa katakan pada dirimu? Inni shaimun. Saya sedang berpuasa. Jadi Bapak kalau dicaci maki orang, Ibu dicaci maki orang, katakan ke diri kita, ambo puasa Tak kenyok ke channel.
Nya berang-berang kon, dia banyak cerita orang lain dan puasa mak. Tak betul tu Pak. Abi padok tu Pak. Nyata. Kan kadang-kadang ibu juga begitu tuh. Kadang apa berang-berang di rumah kan kecik ibu. Jangan berang-berang je lah sama-sama puasa mak. Tak boleh begitu Pak Ibu. Ya. Kalau kita puasa tak boleh menyebutkannya pada orang. Yang wajib saja tak boleh disebutkan, apalagi yang sunat. Kecuali dia bertanya. Kalau dia bertanya boleh. Tapi ibu kalau diundang orang makan. Kalau ditraktir enggak usah. Tapi ini untuk puasa sunat saja. Puasa Ramadan enggak lah Pak. Yang ibu masak besok jam 1 Pak lah masak makan lain dah. Iyalah Pak. Tak betul. Ini puasa ya, puasa sunat. Jadi kalau puasa sunat diundang orang makan. Jadi memang begitu Pak Ibu. Jadi Nabi itu ada Allah. Kenapa Nabi berbuka Pak? Padahal saya sedang puasa tuh. Kenapa Nabi berbuka? Karena Aisyah sudah menunggu dari pagi. Aisyah tuh menahan lapar dari pagi menunggu suami pulang. Maka Nabi itu berbuka karena Nabi tidak ingin mengecewakan hati Aisyah. Coba ibu bayangkan ibu dah menunggu apa dari pagi tak makan, tu pulang siang apa tu diajak makan Pak, makan dak lai. Cik apa dan puasa. Cik ibu tahu cukup cak dah makan dah dia je. Ya nah. Tapi kalau Nabi begitu, Nabi tidak mau mengecewakan hati istrinya. Karena begini Pak, ada sinyal yang ingin disampaikan Nabi kepada kita. Apa sinyalnya? Membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih besar lagi dari puasa. Ya Pak ya. Ibu catat kaya, catat. Kalimat yang siap ke catat. Kalau bisa direkam. Membahagiakan istri itu lebih besar pahalanya dari puasa. Beko dah kek kalau putar dekat telinga apa tu. Membahagiakan istri ya pahalanya lebih besar dari puasa. Itu. Makanya Bapak Ibu kan berbohong itu dosa besar ya. Orang munafik yang berbohong itu dan nerakanya paling bawah. Tapi ada 3 bohong yang tidak berdosa. Ada 3 bohong yang dibolehkan Nabi. Salah satunya berbohong untuk menyenangkan hati istri. Jadi berbohong menyenangkan hati istri itu boleh. Bukan membohongi istri Pak ya, itu beda itu. Ya, berbohong menyenangkan hati istri. Apa contohnya Ustaz? Misalnya ibu masak. Masak ibu kan tak apa-apa rasu apa abah. Atala kampang-kampang pipi yak makan. Ndak marasu lah. Hanya bertanya lo kawak tu. Dah lama Pak. Jangan dapat jujur orang jawabnya. Nyetong yang sado beko. Ya. Kau bertanya ibunya, dah lama Pak. Ibu dari dulu masak ndak berubah loh. Cik. Itu. Pasti ibu kau senyum-senyum kadang hati Pak. Ibu-ibu ni kalau dipuji masakannya 2 jam tak berhenti mengecek kalau tu. Saking kadang hatinya Pak. Jadi kok jujur apa? Nyutong yang dan kau masak sok lagi. Lama lah. Tapi kalau apa nyampe ibu dari dulu kok masak tak pernah berubah rasanya. Kan berduto tu Pak. Tapi tak apa-apa berpahala. Tapi membohongi sih tak boleh Pak. Dapat 10 juta misalnya kan. Ibu apa karek 5 juta kan ibu. Segikonya Pak. Ya segikonya cepat. Itu membohongi istri. Itu dosa tu Pak. Ya. Jujur saya. Lain 10 dari ibu ya. Tapi ibu karek ya. Untuk lanjut ambo ya kan tak masalah. Segikonya Pak. Ya segikonya cepat. Itu membohongi istri tu Pak. Dosa. Ya. Yang boleh tu berbohong menyenangkan hati istri. Nah itu kenapa Nabi berbuka tadi itu Pak. Karena membahagiakan istri itu pahalanya lebih besar lagi dari puasa. Itu. Ya. Itu makanya kata Nabi itu istausau an-nisa khairan. Kalau istrimu salah istrimu, engkau kasih nasihat dia dengan cara yang paling baik. Nyo salah kok tak diberangi loh Pak. Lah jalannya salah bukan dimarahi kata Nabi, kasih nasihat yang paling baik. Itu. Karena perempuan ini tidak mau disalahkan Pak. Ya. Kalau disalahkan Pak, disapu kerajonya Pak. Tak nyo sapu leh. Antuk sekawak ni Pak. Makanya caranya paling baik. Kenapa? Karena mereka diciptakan di tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau luruskan,
dia patah. Kalau kau biarkan makin bengkok. Pilihan kita cuma dua, lurus patah, dibiarkan makin bengkok, akan mengawal. Tidak susah tu Pak. Maka Nabi itu tahu dengan watak perempuan. Ketika dia diajak makan di Aisyah, Nabi makan saja. Tidak ada bilang puasa, makan kata Nabi. Karena kalau Nabi nak makan, mungkin Aisyah aku berangnya Pak. Ya, mungkin ya, karena memang perempuan bisa begitu. Ya kan, dari pagi wak menunggunya makannya lama saya puasa. Gitu. Nah itu ya, ini baru 2 hadis ya tentang niat. Tentang niat. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini? Silakan Pak. Baik. Nah yang pertama Al-Baqarah 183 itu penutupnya la'allakum tattaqun. La'allakum itu pebul la'alla itu dalam bahasa Arab itu namanya taraji, sesuatu yang pasti. Bisa diharap terwujudnya la'alla dan dekat terjadinya. Ada taraji juga, berharap juga, tapi jauh terjadinya, namanya asa. Makanya tahajud itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmud. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu di tempat yang mulia. Mudah-mudahan juga tuh Pak. Tahajud asa, puasa la'alla, dua-duanya mudah-mudahan. Apa artinya? Kalau asa itu jauh lagi, makanya kiamat nanti. Setelah kiamat baru orang yang tahajud mendapat hasilnya setelah kiamat. Itu maka asa. Orang yang tahajud baru dapat nilai tahajud nanti setelah kiamat. Tapi kalau puasa, la'allakum tattaqun, di dunia ini dia langsung dapat bonus puasa. Apa bonus puasa Pak? Salah satunya kata Nabi sumu tasihu, kalau kau puasa pasti sehat. Itu bonus takwa tuh Pak. Takwa itu artinya terpelihara, waqa yaki artinya terpelihara. Orang yang puasa imsak pasti terpelihara. Bukan hanya terpelihara dari api neraka di akhirat, di dunia ini orang yang rajin puasa terpelihara dari ragam masalah, bencana termasuk penyakit. Orang kalau rajin puasa Pak, biasanya jarang sakitnya Pak. Itu maka Nabi Daud tuh Pak kuat, sehat. Karena puasa Nabi itu yang paling baik. Sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Maka Nabi Daud itu Pak bisa melunakkan besi. Karena kuat. Ada orang Pak ya untuk menuntut ilmu melunakkan besi itu memang puasa setengah tahun. Puasa. Nabi Daud itu Pak kuat Pak karena hasil puasa itu. Itu maka dia punya istri 100 istri Nabi Daud itu Pak. Itu orang rumah 100 itu dek kuat tuh Pak. Kok modeko berjalan taluk 100 Pak. Cik siapa ya tuh. Itu 100 itu dek kuat tuh. Iya Pak, karena rajin puasa. Karena orang kalau puasa kan menahan Pak. Kalau selero tak tahan, badan sehat. Itu makanya cobalah. Orang kalau makan tak tertahan, makan sadonya Pak, asam urat, kolesterol, apa macam-macam nah. Itu gara-gara makan. Itu
Itu makanya kata Nabi, iyyakum wal batana fit ta'ami wasyarab. Hati-hati mengisi perut dengan makan. Kenapa? Karena hampir semua penyakit berawal dari makan. Itu makanya orang kaya itu penyakitnya lebih banyak dari orang miskin. Orang kaya itu Pak, macam-macam penyakit Pak. Kolesterolnya, asam uratnya, livernya, macam-macam. Kalau orang miskin, paling penyakit kulitnya, panau, kuruk, ya Pak. Ya kan, bisu. Jarang orang miskin ku penyakitnya kolesterol Pak. Kau ada orang miskin kolesterol, aduh yonge nama tu Pak. Itu penyakit orang makan dan makanan banyak tu Pak. Kalau makan selalu tak tahan, kau tak ada kolesterol loh Pak. Itu takwa namanya Pak. Terpelihara. Makanya la'an lakum di situ Pak. Karena puasa ini pasti orang terjaga dari keburukan. Nah, sampai situ dulu Pak Ibu. Nanti kalau ada lagi habis Isya boleh kita lanjutkan agak 1/4 jam. Minimal menjawab pertanyaan yang tadi. Kalau ada lagi pertanyaan baru nanti boleh.